kemarin orang-orang pada nanyain kripto, tapi lu bilang tunggu FOMC dulu. Nah, kemarin udah FOMC. Bisa nge-summary nih. Apakah kita sekarang tetap bearish, bullish, atau gimana nih? Lu malah mau liburan? Nah, Memang kita tuh harus liburan, refresh, isi energi. Karena kita bukan di market yang terlalu hot. Ini market yang kita bisa dengan sabar mencari produk yang bagus, koin yang bagus, entry yang bagus. Nah, karena di market yang slow seperti sekarang, biasanya itu muncul produk-produk yang bagus. Yang dimana kita bisa invest early, di harga yang nggak gitu mahal, dan dengan investing yang favorable, yang nggak gitu panjang dan lain sebagainya. Nah, so far nih ada 2 project yang gue suka. Yang satu itu, waduh, gue nggak bisa sebut kategorinya, nanti gampang ketebak. Tapi dia di backing oleh Binance. Nah, yang kedua adalah sebuah SVM. Jadi dia bikin layer di atas Solana, layer 2 Solana, tapi berfokus mentokenize stock, US stock. Dan dia regulated di US, dia US based. Regulated. Harganya gila, menurut gue murah banget. Dan setelah ini dia akan raise yang di valuasi yang jauh lebih gede. Dia butuh orang yang bisa bantu mereka untuk marketing, untuk growth dan lain sebagainya. Dan kemarin pas meeting dia kayak, wah gila, lu orang yang cocok banget nih untuk membantu kita. Karena dia seorang yang muda banget. Dia temennya Rushi, foundernya Movement Labs. Umurnya baru berapa? 22, 21. Movement Labs itu yang harganya tinggi banget, bro. Valuasinya 5 billion apa sekarang? Belum ada chain-nya, belum ada usernya, tapi udah ETF. Nah, ini tuh teman sekolahnya. Teman satu kelasnya. Gitu. In short ya, nih daripada lu udah trading Bitcoin, trading ETH, trading meme coin, dan ketika lu exhausted dan lu mau beli stocks, kan lu harus beberapa step. Lu harus ke Coinbase, ke bank lu, ke Robinhood, beli. Nah, di sini bisa langsung. Karena dia kerjasama dengan market maker buat off-chain settlement. Dan itu fully regulated di US. Dan dia bisa nge-serve US customer. Bahkan dia juga nawarin, lu Mau nggak? Kan lu di luar US nih, lu bikin aja company di sini, lu sewa. Kalau lu sewa license-nya dia untuk bisa trading US stocks gitu. Jadi bisa juga untuk institusional yang di luar US. Tapi gua kayak, ini bullshit atau beneran bisa? Gua pertanyakan. Tapi in short, gue coba riset tipis-tipis ya. Harusnya bisa, tapi mungkin kata-kata sewa license itu kurang tepat itu. Mekanismenya seperti apa? Iya, mungkin dia ada satu apa ya? Mekanisme manajemen licensing yang gimana, tapi emang beneran bisa. Jadi ini market yang bagus untuk cari entry lah menurut gua. Kalau regulated berarti kalau seandainya Jadi tax value-nya tidak sama, ini bisa jadi kasus. Pasti Suatu saat nanti. ini nggak pakai DEX liquidity, Tesla stocks-nya. Jadi ketika misalnya gue beli nih, harga Tesla stock berapa? $230. Gue beli nih di app lu, app-nya nih produk $230. Dia off-chain settlement ke market maker Web2, market maker TradFi yang di Wall Street. Ini live update atau Live. Jadi lu beli, lu jual kapanpun itu bisa gitu? Kapanpun bisa. Nggak delay? Nggak delay sehari gitu? Sesuai dengan jam berlakunya buka. trading US dong. Misalnya jam 3 sore nggak bisa lu jual, marketnya belum ada. Gitu. Jadi tapi ya itu pokoknya ngikut jadwalnya stocks. Tapi apapun yang lu lakukan akan live update ke off-ramp? Iya. Ya. Oke. Jadi emang dia kerja sama langsung sama market maker gitu, untuk liquidity-nya. Nah, yang ada DEX liquidity ya crypto. Jadi lu mau trading Bitcoin, ETH, meme coin, nah itu DEX liquidity-nya gitu. Dan otomatis bisa lending tuh, tapi butuh price fit berarti. Butuh Oracle aja yang bagus. Anjir, ini kan dulu Mirror juga gini. Mirror tuh DEX liquidity. Berarti Dia nggak off-chain settlement, dia nggak regulated. kalau ginian, apa kita dengan mudahnya non-US customer langsung connect wallet dan beli? Atau kita harus KYC juga? Startnya mereka mau US based customer dulu. Jadi idea mereka adalah lu pindahin stocks lu yang ada di Robinhood ke on-chain, anytime lu bisa switch crypto dan stocks. What makes people want to do that? To move Karena their kalau stocks lu to crypto? ya investment lah. Investment opportunity lah. Kadang Bitcoin lagi bagus, tapi kalau gue withdraw dari Robinhood dan ke Coinbase butuh +2 settlement. Nah, ini bisa langsung. Dan sebaliknya, Bitcoin lagi jelek, gue mau beli saham. Apalagi dengan kasus-kasus Coinbase recently kan, dia suka nge-freeze akun orang sembarangan gitu loh. Nah, tapi untuk di non-US investor, gue belum nanya lebih lanjut, apakah harus KYC atau enggak dan sebagainya. Gitu. Tapi menurut gue ini idea yang problem solvingnya benar, bukan ide yang dibuat-buat gitu loh. Jadi kayak oke, lumayan menarik. Cuman ini project yang long term banget. Dia aja rencana mainnet Maret tahun depan. Jadi
Karena memang valuasi murah banget bro. Pokoknya valuasi, wah anjir, serius nih segini. Lama nggak vestingnya? Lama, 3 tahun. 1 year cliff, lu dapat berapa persen setelah 1 year cliff, terus dari situ 36 tahun. 36 tahun lagi, 36 bulan. Long term banget ya? Long term banget. Jadi TGE-nya paling cepat akhir tahun. Jadi in the next 4 years gitu. Tapi harganya oke banget. Biarin audiens ini menebak-nebak proyek apa itu sebenarnya? Nggak bakal ketemu. Kecuali udah mulai out of stealth ya. Yang menurut gua menarik banget adalah hasil dari FOMC semalam. Gua analisa baik-baik ya. Satu, gua lihat in short Powell bilang, ini yang Powell claim ya, dia itu merasa ekonomi masih strong, labor market masih strong, sehingga dengan kekuatan dua ini dia nggak butuh switch dari QT ke QE secepat itu. Dia masih pengen wait and see. Kemudian ada data yang keluar bahwa mereka merevisi pertumbuhan ekonomi US akhir tahun ini dari 2,1 ke 1,7. Artinya walaupun masih kuat, tapi dia melihat ini menjadi lambat. Dan inflasinya itu naik tahunan, akhir tahun nanti dari 2,5 prediksi mereka ke 2,7. Which is masih di atas target mereka yaitu 2%. Tapi karena US itu sekarang ada permasalahan dengan debt ceiling, mereka tuh agak loose sehingga mereka akan slow down QT-nya gitu. Yang tadinya mereka kurangin balance sheet, gue lupa 25 atau 30 billion menjadi 5 billion per bulannya. Tapi ini akan mereka reevaluasi setelah misalnya debt ceiling-nya sudah disetujui untuk naik lagi. Kan basically kalau government nggak bisa spend, ya pakai duit apa? Misalnya kan nih Amerika nih, semua negara itu, hampir semua negara itu berjalan dengan defisit. Hampir semua negara. Hanya beberapa negara yang jalannya untung gitu ya. Nah kalau jalannya defisit, cara nutupinnya gimana? Negara keluarin surat hutang, dibeli oleh bank sentral, bank swasta. Bank swasta ini maksudnya bank konvensional ya. Kemudian masyarakat, investor, dan lain sebagainya. Nah, kalau mayoritas dari surat ini dibeli oleh bank sentral, namanya QE. Jadi bank sentral kasih duit ke pemerintah, pemerintah jadi ada modal tambahan untuk melakukan apa yang udah mereka rencanakan. Salah satu dari GDP kan G kan. Nanti gue bisa bikin satu penjelasan yang runtut tentang QT, QE, dan lain sebagainya. Tapi karena Fed melihat ada isu dalam debt ceiling-nya Amerika Serikat, dia bilang, oke, gue bantuin lu karena lu ada isu di liquidity, gua mengurangi likuiditasnya lebih sedikit dibanding sebelumnya. Mengurangi Tapi likuiditasnya lebih sedikit. ya, QT kan mengurangi likuiditas. Iya, maksudnya mengurangi percepatannya kan? Iya. Tapi masih kurangin. Per bulannya jadi 5 billion US dollars. Dari 25 atau 30, gue lupa. Yang per bulannya 25 sampai 30 jadi 5 per bulannya. Nah, tapi ini akan dievaluasi setelah deep ceiling issue ini kelar gitu. Karena yang mandat Fed itu dua selalu. Price stability dan unemployment. Unemployment-nya masih bagus. Price stability-nya issue masih tinggi, jauh di atas target mereka yaitu 2%. Yang artinya mereka ya nggak ada alasan untuk nurunin suku bunga sebenarnya, apalagi print uang. Kita bisa ride the wave. Jadi ini sebenarnya ada hubungannya Bang sama IHSG turun. Ya, ada sebenarnya. Lanjut. Ada sebenarnya. Nah, gue lihat ada kemungkinan kita memiliki 1 sampai 2 kali rate cut akhir tahun ini tapi. Rate cut, oke. Ya, di sekitar September sampai Desember. Masing-masing 25 BPS atau 0,25% di akhir September. Nah, dari sekarang sampai akhir tahun, menurut gue marketnya akan choppy. Ya kan, bolak-balik ya kayak tahun lalu lah. Sampai September baru ada gerakan. Itu murni karena gue melihat Fed akan fokus ini di inflasi sih. Karena ekonomi US sangat-sangat strong. Apalagi dengan investment yang banyak dari berbagai perusahaan. Yang gue bilang Apple 500 billion. Itu kan berarti butuh orang dong. Untuk di pabriknya, manajemennya. Ya itu orang-orang US kan. Nah kalau orang-orang US ini punya banyak pekerjaan, demand-nya kuat, inflasi yang nggak turun-turun, ya itu jadi pertimbangan. Karena unemployment-nya aman. Tapi melihat bahwa di akhir tahun akan ada, menurut gue ya, akan ada 1 sampai 2 kali rate cut dan tahun depan pasti lebih banyak lagi. Berarti sekarang kita waktu yang tepat untuk cari entry. Karena kalau ketika rate cut berarti orang banyak yang akan speculate ke emerging market. Lebih speculate ke emerging market, ke risky asset, yaitu equity dan crypto. Nah, itu kenapa gue merasa 6 bulan ke depan mungkin market akan choppy, tapi ini adalah waktu yang tepat untuk cari entry. Gitu. Itu menurut gua. Nah, gue jelasin sedikit. Nah,
Mungkin lu ada pertanyaan, maksudnya apa bang? QT, QE ini barang apa bang? Ya kan? Oke. Money printer goes berender. Gampangnya gini, GDP itu kan komponennya ada banyak. Salah satunya adalah government spending. Ya. Nah, si government itu ada pengeluaran, ada pemasukan. Pemasukannya itu rata-rata dari pajak. Nah, kalau misalnya government atau pemerintah kurang duit dalam menjalankan pemerintahannya, apa yang mereka biasa lakukan? Yaitu menjual surat hutang. Menjual surat hutang itu ada yang langsung ke negara lain, ada yang bisa dibeli oleh retail. Nah, surat hutang ini umumnya dibeli oleh bank sentral, bank konvensional, investor institusional, dan ada beberapa yang bisa dibeli oleh retail. Nah, apabila dibeli banyak oleh bank sentral, itu namanya QE gitu loh. Bank sentral membeli terus, itu namanya QE. Jadi, bank sentral nyuntik duit ke pemerintah supaya pemerintah bisa spending, muter ke masyarakat. Tapi resikonya adalah inflasi akan naik karena uang beredar lebih banyak, ya kan? Harga barang akan naik. Nah, kondisi saat ini inflasi harganya sudah naik terus nih barangnya nggak mau turun harganya. Dan Fed sudah melakukan QT sejak 2022. Kalau nggak salah bulan Maret 2022 sudah mengurangi neraca mereka sebesar 1,2 triliun US dollars dari puncaknya itu 9 triliun. Nah, caranya gimana bang QT ini bang? Gue jelasin. Jadi caranya ada dua. Kalau ada hutang yang jatuh tempo, mereka nggak perpanjang. Mereka nggak beli yang barunya. Otomatis si pemerintah harus cari likuiditas dari tempat lain dong. Ya kan ada tempat tadi. Kalau ini nggak beli, bank sentral nggak beli, berarti dia harus cari dari bank konvensional, investor, dan retail. Nah, kalau investor pada masuk ke sini, berarti investor nggak beli saham. Nggak beli. Ya, logika kan, itu kenapa harga saham turun dan lain sebagainya pas QT. Nah, itu QT. Cara keduanya adalah jualan. Ini agak agresif. Cara pertama itu tidak perpanjang, cara kedua jualan. Tapi jarang dilakuin sih. Kecuali dengan kondisi inflasi yang terlalu parah sekali. Jadi jualan aja udah supaya harganya turun, orang merasa yield-nya menarik gitu. Jadi pada beli langsung on time, nggak per bulan gitu. Nah, itu adalah QT dan QE. Nah, kalau QE kebalikannya, pemerintah nawarin surat hutang, bank sentral borong sehingga pemerintah punya banyak duit untuk di-spend dan duit berputar di masyarakat. Nah, sehingga ketika likuiditas lebih banyak dengan suku bunga yang rendah, risky aset lebih enak, tapi harga barang-barang juga akan naik gitu. Nah, itu QE. Jadi menurut gue sekarang kita di penghujung QT, tapi tidak penghujungnya ini bentar lagi selesai. Tapi tergantung Trump ini maunya apa, kondisi Middle East gimana. Dan tapi gue melihat sih by the end of the year kita akan punya rate cut 1 atau 2 dan harusnya risky aset untung. Kripto dan saham itu akan untung. Ini saham US ya, bukan saham Indonesia nih. Saham US untung dengan likuiditas yang lebih banyak. Jadi in short, gue mulai cari entry pelan-pelan. Jadi setelah lu jelasin tadi QE dan QT itu berpengaruh sama naik dan turunnya harga riskier aset kayak saham dan kripto. Jadi yang terjadi kalau seandainya QE, kenapa kok market naik? Kalau seandainya QT, kenapa kok market turun? Kalau QE artinya Fed itu membeli surat hutang negara dan negara bisa spend untuk kegiatan yang dia lakuin sehingga masyarakat punya uang lebih banyak sehingga mereka ada uang lebih untuk beli risky aset. Jadi negara punya duit, biasanya diapain duitnya ini? Mereka lakuin kegiatan negara lah, kasih bantuan, kasih stimulus. Kemudian mereka kan kalau negara ngelakuin sesuatu, misalnya perjalanan dinas, kan pasti ada hotelnya, ada transportnya, ada spending lah ya. pesawatnya, ada uang makannya, ya kan? Iya, iya. Tapi kalau negara nggak ada duit, efisiensi ngestak gitu. Ekonomi ngestak. Dan pemerintah juga pasti harus cari investment luar negeri. Ini liquidity tambahan sebenarnya. Nah, kalau QT pengaruhnya artinya bank sentral. Sebaliknya, bank sentral tidak membeli surat utang negara sehingga negara harus cari pembelinya dari sektor lain, bisa dari investor institusional, bisa jadi investor retail, yang artinya mereka bisa aja tidak beli saham atau malah menjual saham mereka untuk beli ini. Atau dari mengoplos produk. Waduh. Enggak.